Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Putri Lestarini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relations tahun 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pitch deck bisnis saya. Bisnis saya sendiri merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa event organizer. Nama bisnis saya adalah Spika.io. Spika.io menyediakan planner, decoration, organizer, makeup artist. Di sini saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama itu ada saya, Sekar Putri Lestarini, selaku tim leader. Saya menjabat sebagai CEO. Ada teman saya, Mazaya Aurora, dia juga merupakan tim di bisnis ini. Dia menjabat sebagai COO, biasa disebut sebagai wakil direktur. Lalu ada Antik Dalusinta, dia juga tim di bisnis saya ini. Dia menjabat sebagai CMO, direktur marketing. Lalu ada Jasmine Amanda, dia juga tim di bisnis ini, menjabat sebagai CFO atau di bagian keuangan. Lalu di sini ada dosen saya, dosen mata kuliah KWH 1 di Universitas Mercu Buana Keranggan, ada Ibu Rizky Oktarina Costa. Saya ingin menjelaskan tentang problems. Di bisnis saya ini ada 3 problems. Yang pertama adalah banyaknya saingan antar IO lain. Lalu yang kedua ada masalah tentang pemasarannya lewat event-event bulanan. Yang ketiga ada keuangannya. Biasanya konsumen atau klien suka terlambat untuk masalah pembayaran. Lalu di sini saya ingin menjabarkan tentang solution. Dari produk dulu. Produk dari Spika.io itu berupa jasa. Spika.io bergerak di bidang event organizer, yang tujuannya adalah untuk merancang, mengadakan, dan mengontrol suatu acara yang akan diselenggarakan. Lalu, Spika.io sendiri membantu pihak-pihak yang akan mengadakan event seperti launching produk, company gathering, anniversary, birthday party, exhibition, seminar, promosi, dan sebagainya. Lalu value proposition yang saya tawarkan di sini adalah berupa paket yang lengkap. Di dalam paket tersebut sudah include MC, musik dan hiburan, kostum, makeup artist, fotografer, sama snack. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang target customer. Target customer di Spika.io sendiri saya menargetkan untuk para pengusaha dan karyawan. Pertama, yang kedua adalah untuk umum, dan yang ketiga adalah untuk siswa dan mahasiswa. Lalu, stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu, yang pertama adalah pemimpin, itu pasti. Yang kedua adalah auditor, lalu yang ketiga adalah sekretaris, lalu keempat bendahara, kelima tim, dan keenam staf dan atau karyawan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang saya lakukan adalah dengan cara mengelompokkan customer berdasarkan kalangan atau sesuai kalangan. Contohnya yang kayak tadi, pengusaha dan karyawan, atau dia merupakan orang umum, atau dia merupakan siswa atau mahasiswa. Mengapa saya segmentasi pasarnya dengan cara mengelompokkan? Karena agar lebih gampang dan lebih mudah saya untuk mendata dan tim mendata. Lalu ada market sizing. Di sini saya menghitung perhitungan pasar itu berdasarkan saya melihat kepada siapa dulu nih customernya. Dan saya juga melihat dan menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dulu, menghitung kembali uang yang ada di dalam perusahaan. Lalu, saya ingin menjelaskan tentang kompetitor and positioning. Nah, yang pertama itu ada kompetitornya itu ada pesaing langsung. Pesaingnya langsung itu ada antar IO, sama yang kedua itu orang-orang yang bergerak di bidang bisnis. Lalu pesaing yang tidak langsungnya mahasiswa ekonomi dan mahasiswa desain. Lalu ada monetization atau business model. Yang pertama itu, what is the pricing model? How are you going to make money? Model di bisnis saya ini, model penetapan harga dalam bisnis saya
diukur dari konsumennya sendiri, dari kalangan mahasiswa atau karyawan. Lalu, where do you get the money from? Di sini saya mendapatkan uang tersebut itu dari sponsorship, lalu investor yang bekerja sama dengan bisnis saya, dengan perusahaan. Lalu saya juga mendapatkan uang tersebut dari tabungan saya. Lalu di sini ada milestone, show your timeline and milestone to date. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang fase di mana perusahaan saya dari 0 sampai sejauh ini. Nah, fase yang pertama itu ada di fase 1 sampai 6 bulan. Di fase 1 sampai 6 bulan ini saya memperluas pengalaman saya. Lalu yang kedua, saya mengumpulkan tim. Lalu fase 7 sampai 12 bulan. Pertama, kerjasama antar vendor, lalu yang kedua, promosi melalui rekan kerja. Lalu fase 13 sampai 18 bulan itu, yang pertama, saya mulai mengadakan penyelenggaraan berskala kecil. Lalu yang kedua, brainstorming permodalan. Brainstorming pemodal tuh maksudnya adalah menentukan harga di dalam bisnis saya ini. Lalu yang ketiga, fase 19 sampai 24 bulan. Nah, di fase 19 sampai 24 bulan ini saya mulai bekerja sama dengan sponsorship. Saya mencari sponsorship sebanyak-banyaknya. Lalu saya mulai mengupload dan mulai membuat portofolio untuk dibagikan ke media sosial. Fase 1 sampai 5 tahun ini saya sudah mulai menyelenggarakan event berskala besar. Lalu yang kedua ada penambahan karyawan baru. Lalu di fase 6 sampai 8 tahun. Nah, yang pertama itu tingginya minat terhadap jasa Spika.io. Terus yang kedua di fase 6 sampai 8 tahun ini saya mulai membuka cabang baru dan menambah karyawan baru untuk di cabang tersebut. Lalu di fase ke-8 tahun lebih itu saya mulai meningkatkan penjualan dan strategi big market yang baik. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang funding needs and allocation. Nah, di sini sumber dana yang saya pakai untuk membangun perusahaan dan mengembangkan bisnis ini, yang pertama itu dari tabungan pribadi saya sebesar 5 juta. Lalu kita setiap bulan mengadakan kas tim itu sekitar 5 juta, jadi total 10 juta. Untuk harganya sendiri, Spika.io itu mematok harga 55 juta. 55 juta itu sudah include dengan decoration, MC, musik hiburan, makeup artist, fotografer, dan perlengkapan lainnya. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tentang marketing and customer acquisition. Nah, di sini yang pertama ada how are you going to hack your customer growth. Nah, di sini saya caranya dengan terus berinovasi, menghasilkan ide-ide baru agar bisnis saya ini semakin berkembang, dan selalu mengadakan evaluasi sebelum dan setelah selesainya acara, agar kalau misalnya ada kesalahan itu bisa kami komunikasikan dengan cepat dan bisa kami perbaiki. Lalu kami di sini memberikan harga yang murah tapi tentunya dengan kualitas yang bagus agar tidak mengecewakan konsumen. Lalu di sini ada how will you achieve your target growth rates. Di sini saya meningkatkan pencapaian target pasar itu dengan melakukan pemasaran yang luas, lalu melakukan promosi ke media sosial agar semakin banyak yang tertarik. Lalu ada what are the most important channels and methods you will use to find and win customers. Nah, di sini saluran yang akan saya pilih yaitu saluran media sosial. Karena era digital seperti sekarang ini, siapa sih yang tidak mengenal dan tidak memakai media sosial? Dari anak-anak sampai orang tua, bahkan nenek-nenek sekalipun
banyak yang menggunakan media sosial. Jadi pemasaran yang kita lakukan, yang saya lakukan untuk promosi bisnis saya ini adalah dengan promosi ke media sosial seperti Instagram, Facebook. Jadi dengan adanya kita promosi ke media sosial itu akan jauh sangat lebih menguntungkan dan lebih mudah untuk orang yang tertarik untuk menggunakan jasa kami. Dan yang terakhir, itu ada kontak details. Kalau kalian ada yang tertarik untuk menggunakan jasa organizer kami, event organizer kami, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera. Itu ada email address saya selaku CEO, karena saya belum buat email Spika, jadi menggunakan email pribadi saya dulu. Di situ juga ada website Spika.io, kalian bisa mengunjunginya di www.spika.io.com. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan atau banyak kekurangan di dalam presentasi saya ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.